Bismillah. Semoga makannya dan minumnya sudah selesai. Kita pindah ke babak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya senantiasa hati kita bersyukur kepada Allah. Sanubari kita berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah berikan kepada kehidupan kita yang sederhana dan kehidupan kita yang singkat. Sesungguhnya di antara pentingnya dan urgensinya di dalam kita bersyukur, Imam Ibnu Qayyim menerangkan orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka dia akan terhindar dari sifat kesombongan yang ada di dalam hati dan hidupnya. Ketika dia bersyukur, dia paham kehebatan, kemewahan, kekayaan, ataupun kepintaran yang dia dapatkan semata-mata bukan karena keistimewaan dia selaku manusia, tetapi semata-mata karena keistimewaan ketika dia memiliki Rabb yang maha sempurna, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita senantiasa penting untuk mengasah jiwa kita dan hati kita bersyukur, karena ketika engkau mengasah hatimu di dalam bersyukur, maka akan padam sifat sombong dan takabur di dalam hati dan jiwamu. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat menjadi kenikmatan besar di akhirat kelak nanti. Di antara kenikmatan yang besar yang akan kita petik dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah ketika kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, dimudahkan kita melakukan ibadah, maka sesungguhnya tidak ada yang mampu melapisi semua kekuatan di dalam ibadah kecuali adalah Allah. Dan berbahagialah setiap hati yang dipilih oleh Allah jiwanya untuk mudah melakukan ketaatan dan mudah melakukan ibadah. Dan inilah yang kita syukuri hari ini kita kumpul pada pertengahan di bulan Syawal, ketika kita telah menyelesaikan Ramadan 1437 Hijriah. Status saya dan status ibu dan bapak ini sama. Kita ini adalah alumni Ramadan 1437 Hijriah, dan sungguh kenikmatan besar apabila kita diberikan kesempatan mencicipi dan merebut kenikmatan di bulan Ramadan, di mana kalaulah mayat-mayat dikumpulkan di dalam kuburnya, pastilah mereka itu akan meminta supaya mereka diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Maka sama sebagaimana tadi dijelaskan oleh para pendahulu saya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka saya pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, semoga Allah menerima segala ibadah kita, ketaatan kita, kepayahan kita, dan keletihan kita di bulan Ramadan. Taqabbal ya karim, semoga Allah terima apa yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya tidak ada perkara yang kita lakukan ketika sudah letih beribadah kecuali adalah berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik, berbuah manis dengan sebuah pintu surga yang bernama Ar-Rayyan yang diberikan oleh Allah kepada setiap alumni yang mampu membuka pintu langit yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimah yang mereka memberikan hal yang terbaik di bulan Ramadan mendapatkan yang terbaik pula di sisi Allah, dan tidak ada balasan yang terbaik kecuali adalah Ar-Rayyan bagi orang yang diterima puasanya di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kemudian kita ditanya perkara apa yang paling berat ketika kita menghambakan diri kepada Allah, mungkin masing-masing dari kita akan memberikan versi jawaban yang sangat subjektif sesuai dengan apa yang kita ketahui. Mungkin ada yang menjawab yang paling berat itu sholat. Mungkin ada pula yang menjawab yang paling berat itu adalah puasa, Ustadz, karena saya tidak bisa ngelihat gelas kalau sudah berembun kecuali pengen minum. Mungkin ada yang menjawab yang paling berat itu adalah haji dan umrah, karena ternyata saya kalau haji dan umrah itu merasa berat. Ada pula mungkin yang menjawab bahwasanya yang paling berat itu adalah ngaji, duduk sementara waktu untuk mendengarkan ilmu. Masing-masing setiap orang akan memberikan versi jawaban secara subjektif. Kalau ada di antara kita yang memberikan jawaban sholat, puasa, haji, dan umrah, ataupun yang memberikan jawaban bahwasanya yang paling berat adalah menuntut ilmu, maka kita pastikan bahwasanya jawaban kita tidak 100% benar. Karena sesungguhnya yang paling berat ketika kita beribadah bukan terletak kepada sholat, bukan terletak kepada puasa, bukan terletak kepada haji dan umrah, bukan pula terletak
ketika kita sibuk di dalam mengkaji ilmu. Mari kita uraikan satu persatu dari jawaban subjektif itu. Kalau kita mengatakan bahwasanya yang paling berat itu adalah sholat, Masya Allah, sholat itu kalau dibandingkan dengan alokasi waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam, maka kalaulah kita sholatnya 15 menit kalikan 5, maka jumlahnya adalah 75 menit. Dibandingkan dengan alokasi 24 jam, tentunya 25 menit atau 75 menit itu hanyalah singkat dan sederhana, gampang. Kalau ada yang menjawab bahwasanya yang paling berat itu adalah puasa, Masya Allah, puasa itu bukanlah yang paling berat. Mana buktinya? Bukankah kita mendapati anak-anak kita kelas 3, kelas 4 SD, kelas 5 SD, ternyata mereka mampu menyelesaikan puasa secara sempurna 30 hari, sama dengan ibunya dan sama dengan bapaknya. Kalau jawaban kita puasa, harusnya anak kita yang SD itu tidak mampu menyelesaikan puasa 30 hari. Kalau ada yang menjawab bahwasanya yang paling berat itu haji dan umrah, Masya Allah, haji dan umrah ini kalau kita renungkan, dikurangi dengan jam perjalanan naik pesawat, haji itu sebenarnya 3 hari 4 hari selesai. Umrah 6 ataupun 7 jam itu selesai apabila kita langsung direct ke Mekah. Karena ternyata haji itu berat, tapi bukan yang terberat. Umrah itu sulit, tetapi bukan yang paling sulit. Sholat itu berat, tetapi bukan yang paling berat. Puasa itu sulit, tetapi bukan yang paling sulit. Tetapi kalau kita ingin menjawab 100% sebagaimana jawaban ahlul ilmi, apa itu perkara yang paling berat dan yang paling sulit ketika kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya jawabannya akan kita temukan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, yang paling susah, yang paling sulit ketika kamu menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, ketika kamu menjadi budaknya Allah, ketika Allah itu adalah menjadi Rabbmu, adalah bagaimana kamu menjadikan setiap apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan dapat diterima oleh Allah, dapat dicatat oleh malaikat raqib, dapat membuka pintu langit, dan dapat menjadi pemberat amal timbangan. Ketika amal itu diterima oleh Allah, itu loh yang paling susah dan itulah yang paling sulit. Mari kita ambil logika yang gampang, analogi yang sederhana. Bukankah banyak petani yang tidak menjamin bahwasanya ketika dia susah payah pergi ke sawah di pagi hari menanam padi, apakah ada jaminan bahwasanya dia akan panen? Kata siapa? Berapa banyak petani yang gagal taninya, gagal panennya disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan harapan dia. Saya punya teman dulu di pondok. Dia cerita bagaimana dia susah payah membantu bapaknya setiap pagi sebelum sekolah untuk kemudian menanam padi, tapi apalah daya, tinggal 4 hari atau 3 hari ketika akan dipanen, ternyata kemudian sawahnya diterjang dengan banjir dengan takdir Allah, gagal panennya. Disitulah saya mengerti, ternyata petani saja belum mampu menjamin bahwasanya dirinya itu akan panen dengan apa yang dia tanam setiap pagi sebelum sampai 4 bulan ketika waktunya panen. Sebagaimana pula ketika kita menanam pohon, apakah kita mampu menjamin apa yang kita tanam kemudian akan berbuah? Berapa banyak dari kita dulu ketika kecil ada tugas biologi suruh nanam, tetapi ternyata tanaman kita tidak berkunjung berbuah. Dan berapa banyak atasan ketika memberikan laporan kepada atasannya, bawahan ketika memberikan laporan kepada atasannya, tapi ternyata atasannya tidak menerima laporan bawahannya karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh atasan. Itu analogi sederhana. Kalaulah petani saja belum mampu menjamin bahwasanya apa yang dia tanam itu kemudian akan menjadikan dia akan memanennya, kalaulah bawahan tidak mampu menjamin ketika menyerahkan laporan tugas kepada atasannya langsung diterima, dan tidaklah menjamin bahwasanya orang menanam benih kemudian akan berubah menjadi pohon yang berbuah, sama sebenarnya ketika kita beramal belum tentu jaminan bahwasanya orang yang beramal itu pasti akan bernilai dengan pahala. Karena ternyata menjadikan amal kita berkualitas di hadapan Allah, diterima oleh Allah itu merupakan sesuatu yang susah, di mana Allah hanya menerima amalan itu dari orang yang bertakwa. Makanya sampai Ali bin Abi Thalib pernah meneteskan air mata memikirkan amal yang beliau lakukan. Ketika beliau khawatir amal saya ini diterima oleh Allah ataukah tidak, sembari beliau itu membacakan satu ayat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amal hanya datang dari orang yang betul-betul bertakwa. Kalau kemudian dia tidak betul-betul bertakwa, maka Allah itu akan tolak amal ibadahnya, karena sesungguhnya amal ibadah belum tentu menjadi garansi dan belum tentu menjadi jaminan mutu
orang yang beramal itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bicara dulu, karena pemaparan tanpa dalil adalah dongeng belaka dan sesuatu yang harusnya tidak boleh kita percaya tanpa dalil. Kalau tadi kita sudah memaparkan bahwasanya orang yang beramal belum tentu menjadi jaminan bahwasanya amal itu diterima, pertanyaan kita yang menggelayut di dalam hati, dalilnya mana yang menerangkan bahwasanya orang yang beramal itu belum tentu menjadi jaminan diterima oleh Allah? Maka dalam kesempatan ini saya coba untuk menyelipkan beberapa dalil supaya kita paham, supaya kita ngerti bahwasanya orang yang beribadah belum tentu diterima, supaya kita tidak lekas cepat menjadi sombong dan tidak lekas menjadi ujub kalau kita sudah bisa beribadah 1 dan 2 ibadah. Dalil yang pertama yaitu adalah dalil di dalam surat Al-Ghasyiyah, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang mana ayat ini sering dihafalkan oleh anak-anak kita, yang mungkin ibunya juga belum hafal, tapi anaknya hafal biasanya. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Allah berfirman, amilatun nasibah. Amilah, kalau ibu-ibu dan bapak pengen ngerti, amilah itu adalah orang yang beramal, orang yang melakukan aktivitas itu namanya amilah. Pelakunya namanya amilatun dalam bahasa Arab. Nasibah adalah orang yang kepayahan dan keletihan. Kalau ibu dan bapak melakukan aktivitas sampai berkeringat tubuhnya, sampai pegel tulang-tulangnya, namanya itu nasibah. Ternyata kemudian Allah berfirman, amilatun nasibah. Berapa banyak orang yang mereka itu beramal, kepayahan dan keletihan di dalam dia beramal, tasla naron hamiyah. Tetapi justru Allah menggandingkan ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu apa? Justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala membakar dirinya ketika dia selepas melakukan amalan yang meletihkan dan selepas melakukan amalan yang melelahkan. Ini merupakan dalil yang pertama, gamblang, jelas. Ternyata orang yang keletihan di dalam aktivitas ibadah belum tentu menjadi jaminan bahwasanya ibadah yang dia kerjakan itu akan bernilai dengan surga. Karena Allah jelas mengatakan tasla naron hamiyah. Sebagaimana petani tidak mampu menjamin dirinya akan panen, sebagaimana pebisnis ketika dia merintis bisnis tidak mampu menjamin bahwasanya bisnisnya itu akan berhasil, sama Allah terangkan berapa banyak orang yang beramal tetapi justru tidak mendapatkan pahala, tetapi banyak orang yang beramal justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Kita ambilkan contoh nyata saja. Orang Nasara, jangan kita menganggap bahwasanya orang Nasara itu tidak beribadah. Mereka beribadah, mereka kemudian melakukan kebaikan, sampai kita dengar cerita-cerita yang luar biasa bahwasanya mereka itu sampai masuk ke pedalaman-pedalaman untuk menjadikan orang memeluk agama yang mereka yakini. Kalau mereka ditanya, siapa Tuhan bagi kalian? Orang-orang Nasara itu pasti akan menjawab sama dengan kita. Berbedanya itu cuma masalah penyebutan saja. Kalau kita menyebutnya lafdzul jalalah Allah, kalau mereka sering menyebutnya Allah. Tapi kenapa mereka tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya? Bahkan Allah mengacam mereka di dalam surat Al-Bayyinah bahwasanya mereka kekal di dalam neraka karena ternyata amal ibadah mereka disertai dengan kerusakan masalah akidah. Ketika mereka berani menyimpulkan Allah itu punya anak dan punya keturunan, perkara itu menyebabkan hangusnya ibadah yang mereka lakukan, sampai-sampai ketika mereka kepayahan ketika beribadah kepada Allah yang mereka sembah tidak diterima oleh Allah disebabkan rusaknya akidah yang mereka miliki ketika beribadah. Makanya dalam satu asar yang sahih dalam riwayat Muslim, ibu perhatikan dan bapak mari kita renungkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri di depan gereja, kemudian menangis, meneteskan air mata yang begitu derasnya. Kemudian ditanyakan kepada Umar bin Khattab, ma yubkika? Kenapa kamu kok nangis wahai Umar? Maka kemudian Umar bin Khattab ketika beliau menangis di depan gereja, maka kemudian telunjuknya mengarah kepada orang yang sedang sibuk berlalu lalang di depan gereja, masuk dalam gereja, keluar dari gereja, membawa palang-palang suci, membawa palang-palang salib dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan keletihan. Lalu kemudian Umar bin Khattab membacakan ayat amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kasihan mereka sudah bersusah payah, mereka sudah kepayahan melakukan ibadah, tapi apa yang mereka lakukan kelak pada waktu hari kiamat
tidak mendapatkan manisnya balasan dari sisi Allah disebabkan apa yang mereka lakukan ditolak oleh Allah ketika tidak sesuai dengan syariat Allah. Disinilah kita mendapati dalil yang pertama, hati-hati loh, orang yang beribadah itu belum tentu diterima. Sehingga kemudian menjadikan kita kalau sudah mampu beribadah 1 dan 2, jangan lakas-lakas menepuk dada dan menyombongkan diri bahwasanya kita telah menjadi baik, tetapi sesungguhnya kita tetap berusaha karena ibadah 1 dan 2 yang kita lakukan belum menggaransi dan belum memberikan jaminan mutu bahwasanya amalan itu membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua yaitu adalah surat Al-Furqan ayat yang ke-23 untuk menerangkan tentang kondisi ketika Allah itu tidak serta-merta menerima setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kelak pada waktu hari kiamat kami akan jadikan orang yang beramal. Allah mengatakan di dalam ayat ini bukan orang yang nganggur. Tetapi Allah berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin, dari orang yang beramal, bukan orang yang nganggur loh ya. Faja'alnahu, kelak pada waktu hari kiamat kami akan jadikan amal yang dia lakukan haba, bagaikan debu kering, mansura yang berterbangan tidak tersisa. Di sini ayat Allah ini yang kedua menggambarkan kepada kita, Masya Allah. Ada yang kedua yang kemudian menjadi dalil secara terang, secara nyata, plus gelamblang sekali. Ternyata berapa banyak orang yang beramal ketika dia berdiri di hadapan Allah, di dalam pengadilan Allah yang sangat adil, ketika dia menyangka telah melakukan ibadah, tetapi ternyata ibadahnya dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang kering, mansura, ketika angin bertiup di atas daratan mahsyar, maka amal itu terbawa oleh angin dan tidak ada sisanya. Kenapa Ustadz? Banyak sebabnya. Mungkin dia melakukan syirik, mungkin dia riya, mungkin kemudian dia munafik ketika melakukan amal itu. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan setiap amal itu kemudian tidak serta-merta akan menjadi pemberat dalam timbangan kebaikan dirinya. Tapi banyak sekali orang yang beramal hanyalah kelak ketika pada waktu hari kiamat dijadikan bagaikan debu yang begitu kering. Padahal kita sepakat debu itu ketika kering tidak sebagaimana debu yang basah. Debu yang kering itu hanya bertiup angin yang sepoi-sepoi, maka debu itu akan terbang meninggalkan tempatnya di awal mula menuju kepada tempat yang jauh tidak ada sisanya. Itulah yang Allah katakan. Dan Masya Allah, tepatnya ketika Allah menggunakan kata debu yang kering yang diterbangkan oleh angin, karena cepatnya setiap amal itu diterbangkan oleh Allah, tidak tersisa ketika orang yang beramal itu tidak memperhatikan kualitas amal. Ini dalil yang kedua. Ya, supaya kemudian mempertegas apa yang telah kita yakini di awal-awal pemaparan tadi. Dalil yang ketiga yang menjadikan kita mengerti bahwasanya amal itu tidak menggaransi kita terhadap pahala, yaitu adalah ketika Rasulullah menerangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini begitu terkenal, sering diulang-ulang dalam setiap kajian dan tentunya menjadi renungan bagi kita. Rasulullah bersabda, di mana hadis ini merupakan hadis yang paling berat dirasakan oleh Abu Hurairah. Ibu tahu dan Bapak pasti mengerti, Abu Hurairah itu meriwayatkan ribuan hadis dari Rasulullah. Tapi di antara ribuan hadis yang panjang, yang banyak yang beliau riwayatkan dari Nabi, yang paling berat itu hadis apa? Hadis ini. Sampai-sampai Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini kepada seorang tabiin, maka kemudian Abu Hurairah itu sampai pingsan 3 kali. Tidaklah seorang Abu Hurairah pingsan menyampaikan hadis karena beratnya pengamalan hadis tersebut. Hadisnya apa sih kok sampai Abu Hurairah pingsan? Rasulullah bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu dan diputuskan nasibnya dan masuk ke dalam neraka itu ada 3. Kalau kemudian kita belum pernah dengar hadisnya, kita langsung menyebut orang kafir, orang musyrik ini, penjahat, bandit. Selalu jawaban kita mungkin begitu. Tapi ternyata kalau kita telusuri hadis ini dan kita teruskan pendengaran kita tentang hadis ini, ternyata kita mendapati jawaban yang berbeda. Rasulullah mengatakan orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bukan bandit, bukan pezina, bukan orang kafir dan bukan orang musyrik. Tetapi yang justru disebutkan oleh Rasulullah adalah yang pertama, rajulun qatala fi sabilillah faqatala hatta qutila,
fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu madza amilta fihi qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un fa umira ala wajhihi atahulqiya finnar. Ternyata yang pertama kali dipanggil oleh Allah itu mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Jadi ketika semua orang itu kumpul, semuanya itu berdebar-debar untuk menunggu panggilan Allah. Ada 3 orang yang dipanggil pertama kali oleh Allah untuk diputuskan nasibnya. Yang dipanggil pertama kali, rajulun qatala fi sabilillah. Mana laki-laki yang dulunya berperang di dunia? Maju laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian ditanya oleh Allah, madza amilta fihi? Dulunya kamu ngapain dalam kehidupan kamu yang singkat di dunia? Laki-laki itu menjawab, saya ini berperang ya Allah sampai saya terbunuh di jalanmu. Kemudian Allah bertanya, li ayyi syai'in, untuk siapa sih kamu berperang? Orang itu menjawab, fika, untukmu ya Allah. Lalu kemudian Allah mendebatnya, kadzabta. Ingat Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang dihisab sudah didebat oleh Allah, pastikan kata Rasulullah, orang yang sampai didebat dalam urusan hasyar, dalam urusan hisab, maka pastikan orang itu celaka di akhirat. Jadi kalau misalkan nanti kita sama-sama sudah kumpul nih di padang mahsyar, ketika satu persatu di antara kita disidang oleh Allah, tiba-tiba kita mendengar ada orang yang didebat sama Allah, kadzabta, berarti pastikan akhir dari nasibnya itu adalah celaka. Allah kemudian berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu itu berperang bukan untuk diriku, tetapi kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Dan kamu telah disebut sebagai pahlawan oleh pasukan, oleh teman-temanmu. Dan kamu telah mendapatkan itu. Karena kamu cuma ingin mendapatkan pujian, maka itulah tempatmu adalah neraka. Diseret wajahnya oleh malaikat-malaikat yang ada di padang mahsyar, dilemparkan ke dalam neraka, pertama kali merasakan dan mencicipi kobar api neraka. Yaitu adalah orang yang mujahid tetapi kemudian ternyata salah di dalam niat. Yang kedua, orang yang cari ilmu dan orang yang ngajarkan ilmu. Ibu, bapak yang nyari ilmu kan. Orang yang ngajarkan ilmu, saya. Ya kan, sama ini kedudukannya bisa terancam. Bahwasanya ternyata ada orang yang mencari ilmu dan belajar dan mengajarkan ilmu, tetapi ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah tanya, madza amilta fih, dulunya kamu ngapain? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fika. Saya dulunya itu belajar, mengajar dan membacakan Quran hanya untuk dirimu ya Allah. Lalu kemudian Allah mendebatnya dan berkata, kadzabta walakin ta'allamtal ilma wa 'allamtahu wa qara'tal qur'an liyuqala annaka 'alim wa liyuqala annaka qari. Kamu dulu itu belajar supaya kamu itu disebut salihah oleh teman-temanmu, disebut salih oleh sahabatmu. Dan tidaklah kamu ngajar supaya kamu itu diagungkan dan supaya kamu itu disebut orang yang pandai ketika ngajar. Dan tidaklah kamu membaca Al-Quran supaya kamu disebut orang yang qori. Masya Allah ya, bacaannya bagus. Kamu cuma ingin mendapatkan itu tak toh? Lalu kemudian Allah memerintahkan para malaikat menyeret wajahnya dan melemparkan ia ke dalam neraka, menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang yang dermawan, habis kantongnya untuk kemudian memberikan harta setiap dia menangkap celah fisabilillah, tetapi ketika dia ditanya ternyata dia mendermakan hartanya supaya disebut sebagai orang yang sosial dan orang yang dermawan. So perhatikan, tiga-tiganya itu bukan orang yang nganggur amal. Tiga-tiganya itu melakukan amalan puncak-puncaknya Islam. Puncak amalan Islam itu jihad, yang mendekati jihad itu mencari ilmu, yang mendekati ilmu itu sedekah. Tapi ternyata walaupun mereka bertabur dengan amal salih, bermandikan dengan ibadah yang besar semacam ini, yaitu adalah berjihad, mencari ilmu dan bersedekah, ternyata tidak pernah menggaransi pelakunya untuk mendapatkan surga. Kenapa? Ketika hati mereka tercelup dengan niat yang salah, celupan hati yang salah itu menyebabkan mereka dimasukkan oleh Allah untuk mencicipi neraka yang pertama. Bukan mendapatkan fi jannatin aliyah, tapi mendapatkan tasla naron hamiyah. Jadi ini dalil yang ketiga untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya orang yang beribadah, orang yang beramal, itu aja belum tentu menjamin bahwasanya dirinya itu akan diterima oleh Allah. Bukan berarti setelah kita mendapati ini kemudian kita ya sudahlah tidak usah beribadah. Salah. Orang yang beribadah saja belum tentu diterima oleh Allah, apalagi orang yang tidak pernah beribadah. Tapi di sini kita mendapati dalil yang ketiga, orang yang beramal itu tidak pernah ada kata jaminan terhadap amal ibadahmu kalau amal ibadahmu itu akan diterima oleh Allah. Dalil yang keempat,
Dalil yang keempat, saya ambilkan dalil yang sering kita dengarkan ketika para asatid, ketika para khutbah menyampaikan kajiannya di waktu bulan Ramadan. Kita sering sekali di waktu bulan Ramadan, setiap mimbar ketika kita mendengarkan kultum pada waktu taraweh, banyak sekali berseliweran dan sering sekali diulang-ulang sebuah hadis. Rubba sha'imin laisa lahu min hadis yamihi ila juwal atas. Apa artinya? Rubba itu artinya berapa banyak. Sha'imin yang mereka itu berpuasa, tetapi ternyata ketika mereka berpuasa tidak mendapatkan apapun di sisi Allah kecuali mendapatkan dua. Apa itu ju? Lapar. Wal atas itu apa? Dahaga, haus. Jadi ternyata ini dalil untuk melengkapi apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya ternyata orang yang puasa saja itu belum tentu loh jaminan bahwasanya ketika kamu telah memakmurkan dirimu dengan puasa selama 30 hari, meletihkan, menjadikan dirimu penat ketika kamu tidak mampu makan dan tidak mampu minum sebagaimana hari sebelum Ramadan dan hari setelah Ramadan, belum tentu loh ketika kamu menyelesaikan Ramadan menjadi orang yang kemudian diterima, karena banyak orang yang menjadi alumni Ramadan tetapi ternyata tidak mendapatkan secuil pahala dari sisi Allah kecuali mendapatkan perihnya lapar dan perihnya dahaga ketika dia menyelesaikan Ramadan. Ini 4 dalil Bapak dan Ibu untuk menanamkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata menjadikan setiap amal terbang ke langit dan membuka pintu langit itu bukan pekerjaan yang susah, bukan pekerjaan yang gampang. Makanya tadi benar kata apa? Kata Imam Ibnu Rajab, yang paling berat bukan sholatmu, bukan puasamu. Yang paling sulit bukanlah hajimu, bukanlah umrahmu. Tetapi yang paling sulit dan yang paling berat ketika kamu beribadah kepada Allah, yaitu adalah bagaimana menjadikan amal ibadahmu itu diterima oleh Allah. Itulah yang paling sulit dan itulah yang paling susah. Kenapa kita bicara tentang tema ini, Ustadz? Untuk diri saya dan untuk ibu semuanya. Kita bicara tentang tema ini karena hari ini kita menjadi alumni sebuah madrasah besar yang bernama Ramadan. Kalau kita sepakat menyebut Ramadan itu madrasah sebagaimana para salaf menyebut bahwasanya Ramadan itu madrasah, maka kita harus paham yang namanya alumni itu cuma 2. Alumni yang pertama adalah alumni yang berhasil dan alumni yang kedua adalah alumni yang gagal. Dan kita harus paham nih, apa sih amalan-amalan Ramadan apabila diterima itu tandanya semacam apa? Apa tandanya kalau amal ibadah kita itu diterima? Apa karakteristik yang Allah berikan kepada kita kalau kemudian amal kita itu diterima oleh Allah? Karena kita ingin untuk tahu di antara amal kita yang telah kita kerjakan yang diterima oleh Allah itu yang mana? Karena rekening yang tidak pernah mampu kita buka dalam kehidupan kita itu rekening apa sih? Rekening amal ibadah kita. Kalau untuk kemudian mau mengetahui rekening pribadi kita, gampang. Kita pakai banking, m-banking. Sekarang kemudian kita mampu mengetahui rekening kita dengan mudah. Kita pergi ke ATM, membuka pintu, kemudian menekan tombol-tombol PIN kita akan tahu rekening kita berapa. Tapi sesuatu yang tidak pernah kita tahu dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, rekening amalmu itu berapa yang diterima oleh Allah, salatmu yang diterima oleh Allah itu berapa, Ramadanmu yang diterima oleh Allah itu berapa, bahkan hajimu ketika kamu sudah melaksanakan lebih dari 1 kali, manakah yang diterima oleh Allah? Kita tidak pernah tahu. Dan inilah yang menjadikan kita pingin untuk bercermin. Amal yang diterima oleh Allah itu tandanya apa sih? Supaya betul-betul kita mampu berkaca kepada diri kita. Apakah kita termasuk orang yang diterima oleh Allah amalannya ataukah belum? Jangan sampai kita merasa sombong, bahwasanya kita merasa telah memupuk banyak pahala, tapi ternyata tidak ada karakter tanda orang yang diterima oleh Allah itu melekat dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini kita akan bahas tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah itu apa saja. Karena kita juga ingin ngukur tentang Ramadan yang baru saja kita lewatkan. Baru saja kita meninggalkan Ramadan 1437 Hijriah. Kita itu pengen tahu apakah Ramadan kita telah diterima oleh Allah ataukah tidak. Karena banyak orang yang hari ini ketika mereka menyelesaikan alumni Ramadan, mereka itu bersenang-senang, terlalu bergembira. Padahal dia tidak pernah ngerti apakah Ramadannya itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Banyak orang yang kemudian menggelar konser kemenangan, konser kesucian. Bahkan kadang-kadang kita sering bercanda, kosong-kosong ya sekarang kita sudah. Padahal kita juga tidak pernah tahu apakah kamu yakin amalmu telah diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Padahal
tidaklah para sahabat mereka kalau ditinggalkan Ramadan, tidaklah mereka itu ditinggalkan Ramadan kecuali mereka menangis. Dan tidaklah para sahabat ketika ditinggalkan Ramadan sampai menangis kecuali dua sebab. Satu, karena sesungguhnya mereka khawatir kalau kemudian mereka itu tidak mendapati Ramadan kembali. Yang kedua, kenapa para sahabat itu nangis ditinggalkan Ramadan? Karena mereka khawatir kepayahan mereka dan keletihan mereka di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah, yang menjadikan mereka rugi ketika kepayahan mereka tidak mendapatkan bayaran dan gaji di sisi Allah. Dan itulah yang menjadikan air tangisnya para sahabat itu tumpah membasahi pipi mereka, disebabkan salah satunya ketika mereka khawatir amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tanda amal kalau diterima oleh Allah itu apa saja. Karena segala sesuatu ada tandanya. Kalau wanita habis dilamar, tandanya apa? Ketawa, senyum, dia bahagia. Kalau kita makan, tandanya apa? Tandanya kemudian kita kenyang. Kalau kita minum, tandanya itu apa? Hilang dahaga. Kalau kita kena hujan, tandanya itu apa? Basah kuyup baju kita. Banjir aja ninggalkan tanda kan? Banjir itu kalau ninggalkan tanda gimana? Tembok kita ini ada garisnya sesuai dengan tingkat banjir yang menimpa kepada rumah kita. Kalau banjir aja ada tandanya, ayo kita bahas. Tanda amal kalau diterima oleh Allah itu apa? Tentunya nanti kalau kita sudah pelajari, bukan untuk memvonis orang lain loh ya. Jangan sampai nanti setelah kajian An-Nahl ini, kemudian ngomongin orang, oh berdasarkan catatan saya hari Rabu, amalmu itu tidak diterima. Tidak usah gitu. Karena kita tidak pernah menjadi hakim untuk orang lain. Tetapi kita bercermin dan muhasabah atas diri kita, apakah saya, apakah ibu, dan apakah bapak itu diterima oleh Allah ataukah tidak, berkaitan pula tentang Ramadan yang baru kita jalani. Maka ada beberapa item yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. Apa sih tanda kalau sebuah amal itu diterima oleh Allah di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya? Maka kemudian beliau menyebutkan satu kaidah yang penting. Beliau mengatakan, wa min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Ini ada dua poinnya, tapi kita bahas dulu yang pertama. Imam Ibnu Qayyim menerangkan yang pertama, wa min sawabil hasanah. Kalau sebuah amal itu diterima oleh Allah, kalau amal itu dicatat oleh raqib, bukan dicatat oleh atid, dicatat oleh raqib, dibawa oleh malaikat amal pada hari Senin dan Kamis ketika ditampakkan amal kita kepada Allah, membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Kalau amalmu baik di hadapan Allah dan diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang yang Allah terima amal ibadahnya itu dengan dia berikan kekuatan yang lebih besar setelah amal yang pertama. Ya, apa sih konkretnya? Kita ambilkan contoh supaya konkret dan jelas. Kalau ada orang yang kemudian bertanya, ketika dia telah melaksanakan haji dan telah melaksanakan umrah, kapan haji itu menjadi mabrur dan kapan umrah itu menjadi makbulah? Gampang. Perhatikan bagaimana diri kita ketika menyelesaikan umrah dan perhatikan diri kita ketika menyelesaikan haji. Kalau ada orang yang sebelum dia umrah dan sebelum dia haji, dia tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah merasakan nikmatnya menunggu qomat untuk dikumandangkan di dalam masjid, tidak pernah menikmati ketika hadir di kajian ilmu, tidak pernah menutup auratnya secara sempurna, sampai kemudian Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk melaksanakan safar, umrah dan haji. Lalu kemudian dia tergetar ketika melihat Ka'bah, kemudian tergetar hati dan sanubarinya ketika berada di kampung-kampungnya Rasulullah, yaitu di Madinah. Pulang ke rumah dia berubah total dari keadaan sebelumnya sebelum dia melaksanakan umrah. Pastikan itulah bayaran cash dari Allah ketika Allah telah menerima ibadah seorang manusia. Allah itu kalau menerima kita, ibu amal kita, Allah itu gaji kita. Wong Cina yang kafir ataupun orang-orang kafir aja menggaji kita kok. Dan Allah itu ketika menerima amalan ibadah yang berkualitas yang datang dari seorang hamba, maka Allah itu akan berikan bayarannya dan gajinya. Cuma Allah tidak memberikan dunia dan materi, tetapi Allah akan jadikan orang yang Allah terima amal ibadahnya, dijadikan oleh Allah supaya lahir kekuatan dan ketaatan yang lebih besar dari ketaatan yang pertama. Dan kita harus paham, tidak ada loh yang mampu menggerakkan kita dalam ketaatan kecuali Allah.
Saya mampu sholat, ibu mampu menutup aurat, saya dan ibu mampu datang ke tempat ini, itu bukan karena kekuatan kita. Allah yang ngatur dan Allah yang berikan kekuatan. Makanya itulah reward yang Allah berikan. Kalau Allah itu menerima amalan seseorang manusia, Allah jadikan dia itu lebih baik dari amalan yang pertama setelah dia sempurnakan. Orang yang misalkan kita lihat, orang yang dia sholat subuh berjamaah di masjid. Kita bertanya nih, fulan sholat subuh di masjid, diterima oleh Allah ataukah tidak? Gampang. Kalau fulan itu ingin bercermin apakah amalan tadi subuhnya ketika berjamaah diterima oleh Allah ataukah tidak, gampang. Perhatikan, kalau dia dimudahkan untuk berjamaah kembali zuhur, berjamaah kembali asar, berjamaah kembali maghrib, berjamaah kembali isya, maka kita husnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah. Itulah tanda Allah terima amal ibadahnya sampai Allah jadikan dia menjadi lebih baik setelah ketaatan yang pertama sempurna dan diterima oleh Allah. Makanya kalau kemudian kita ngelihat orang yang umrah itu, tolong ya, jangan dilihat orang itu umrah ketika berhasil atau tidak. Jangan ketika umrah. Kenapa? Kalau semua pas umrah itu semuanya taat. Kalau ada orang yang berkata, Masya Allah ya Ustadz, kalau saya itu umrah itu tidak ingat dunia. Ya iyalah. Mau di depan Ka'bah kok ingat dunia? Itu malah kebangetan kalau ingat dunia. Kalau ada orang yang umrah sampai lari-lari ketika mengejar iqomat, itu biasa. Kenapa? Tempatnya memang tempat ketaatan. Kalau ada orang yang nutup aurat di depan Ka'bah, itu biasa. Kenapa? Di depan Ka'bah. Ada nggak orang yang pakai rok mini di depan Ka'bah? Tidak ada. Kalau kita ngelihat indikator orang yang berhasil di waktu umrah, jangan lihat ketika umrah. Perhatikan ketika pulang. Ternyata ketika pulang, maka ketaatan-ketaatan itu membekas di hatinya sampai dia hiasi kehidupannya, dia goreskan. Dia pahat ketaatan itu ketika pulang ke rumah, dia tetap menjadi orang yang menjaga sholatnya, dia menjadi orang yang menjaga auratnya, dia menjadi orang yang kemudian menjaga keterikatannya dengan majelis ilmu. Itulah hadiah dari Allah, dan hadiah Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya akan kita tinggalkan, yaitu dunia. Tapi hadiah dari Allah adalah sesuatu yang sifatnya akan kita bawa dalam urusan akhirat kita, yaitu adalah amal soleh yang lebih besar. Itu hadiah dari Allah. Piagamnya emas, tapi emas ketaatan. Piagamnya adalah piagam berharga, yaitu adalah piagam ibadah yang lebih besar dari ibadah yang pertama. Sama nih, kalau kita tanya, Ustadz saya sering ngaji nih, hujan atau enggak hujan saya datang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua kajian Ustadz saya datangin. Pertanyaan kita bukan banyaknya kajian, tapi kadang-kadang kita harus tanya, kira-kira amal kita ketika kita genjot gas datang ke majelis ilmu diterima oleh Allah ataukah tidak? Perhatikan kita. Kalau ternyata setelah kita memakmurkan hidup kita, menyibukkan hidup kita, mengikat hati kita dengan taman surga, kemudian ternyata kita menjadi lebih baik diri kita di hadapan Allah, lebih baik diri kita di hadapan makhluk, akhlak kita menjadi lebih baik kepada sesama orang yang beriman, akhlak kita menjadi mulia di hadapan Allah. Pastikan ilmu yang kamu datangin barokah di sisi Allah. Ketika itu barokah, Allah berikan reward dan Allah berikan piagam atas ilmu yang kamu pelajari, dijadikan hatimu untuk lebih baik. Malammu menjadi hidup setelah kamu mengaji ilmu, taatmu kepada suami menjadi lebih bermakna ketika kamu ngaji ilmu, akhlak kamu kepada sesama mukmin menjadi lebih terasa dirasakan oleh orang yang beriman setelah kamu ngaji. Kenapa? Itulah tanda yang terbaik yang Allah berikan kalau Allah terima. Dalilnya dong Ustadz, kalau nggak ada dalil kan akhirnya menjadi dongeng. Dalilnya adalah dalam surat Al-Lail, ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ketujuh. Yang semoga ibu-ibu hafal dalilnya. Allah berfirman, fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Perhatikan dulu di sini. Perhatikan ketika kemudian Imam Ibnu Qayyim mengambil dalil indah ini. Allah berfirman dulu 3 ayat lalu menutupnya dengan ayat yang keempat, ayat yang ke-8. Fa'amman a'ta, siapapun yang dia itu a'ta, mendermakan hartanya, wattaqa, dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan janji surga. Perhatikan. Kalau Allah terima sedekahmu, Allah terima takwamu, Allah terima imanmu kepada surga, Allah kemudian menutupnya dengan ayat yang keempat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami, itu Allah. Kami yang gampangkan kepadamu itu jalan ketaatan dan jalan kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita salatnya diterima, puasanya diterima, sedekahnya diterima, hajinya diterima, ilmu kita diterima, maka Allah yang kemudian berjanji dengan mengatakan fasanuyassiruhu
lil yusra, kami yang akan mudahkan kepada kalian itu jalan-jalan ketaatan, jalan kebaikan untuk kalian. Jadi disitulah dalil yang sangat kuat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu loh dalilnya. Kalau kamu itu diterima amal ibadahmu, yang menggampangkan dan melapangkan jalan ketaatan kepada dirimu itu adalah Allah. Dan itulah cara Allah memberikan hadiah kepada hamba yang Allah cintai. Ketika Allah berikan kepadanya jalan kebaikan, Allah longgarkan, Allah lapangkan, karena sesungguhnya Allah telah menerima amal ibadahmu yang pertama. Makanya Masya Allah, kalau kita kemudian bertanya, untukmu alumni Ramadan 1437 Hijriah, kalau kita tanya, saya ini alumni yang berhasil atau enggak ya? Lihat cara Allah menggaji kamu setelah kamu di bulan Syawal. Kalau memang dagangan kita, dagangan saya, dagangan ibu diterima oleh Allah ketika di bulan Ramadan, maka Allah akan kemudian membayar kita dengan Allah jadikan hati kita tetap taat kepada Allah di bulan Syawal sebagaimana taatnya kita di bulan Ramadan. Masjid tidak perlu kembali sepi, mushaf tidak kembali diletakkan, dan malam tidak perlu kembali sunyi. Karena apa? Karena sesungguhnya walaupun bulan Syawal malam tetap ramai dengan Ramadan, dengan sholat malamnya, mushaf tetap untuk kita baca, dan kemudian masjid tetap kembali ramai sebagaimana ramainya masjid ketika di bulan Ramadan. Kalau kita diterima amalnya di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita paham. Itulah reward, itulah balasan, proyek, itulah kemudian piagam yang Allah berikan kepada orang yang Allah terima amal ibadahnya. Selesai perkataan Imam Ibnu Qayyim? Belum. Beliau lalu menyebutkan wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Kebalikan nih, kalau ada sebuah amal yang enggak berkualitas, enggak disukai oleh Allah, rusak amalan itu. Rusaknya amal itu kan banyak, Ibu. Kapan-kapan kalau kita dipertemukan, kita akan bahas itu, rayap-rayap amal solih. Karena ternyata amal solih itu punya rayapnya. Kalau misalkan amal kita digerogoti oleh rayap, entah tidak ikhlas, entah karena kita ujub, entah karena ternyata ilmunya tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau amalmu tidak berkualitas, hitam, buruk, tidak berkualitas di hadapan Allah, maka kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan as-sayyi'atu ba'daha, Allah campakkan dia setelah dia beramal, dengan Allah biarkan dia disesatkan oleh setan terhadap keburukan amal setelah dia menyelesaikan amal yang pertama. Konkretnya gimana Ustaz? Konkretnya gampang. Ada orang yang ngaji kemana-mana, tapi ternyata malamnya sepi. Dia tetap menjadi bangkai di hadapan Allah walaupun ngajinya tiap hari. Tapi hanya untuk bangun kepada Allah dalam sepertiga malam untuk melaksanakan witir saja tidak mampu. Ingat loh, salah satu sifat penduduk neraka itu apa? Jadi macan di waktu siang dan jadi bangkai di waktu malam. Ibu tahu yang namanya macan di waktu siang itu apa? Apapun kegiatan kalau siang, di mana kegiatan itu hanya untuk manusia dan untuk dunia. Semangat, macan dia, harimau. Tapi ketika malam, ketika Allah turun ke langit, sepertiga malamnya justru menjadi mati dan mayat di hadapan Allah. Kalau ada orang yang sering ngaji, tapi ternyata hubungan dia dengan Allah tidak bertambah baik, kemudian akhlak dia tidak bertambah baik, setelah dia ngaji kalau ngomong ketus, kemudian kalau ngomong maunya didengerin tapi tidak mau dengerin, maunya dipahami tapi tidak mau memahami, orang terluka dengan tutur katanya setelah dia banyak ngaji karena dia ternyata tidak punya akhlak setelah dia ngaji, justru menjadi rusak akhlaknya ketika dia ngaji. Itu yang kita khawatirkan. Kata orang Semarang, jangan-jangan nih amalnya itu tidak berkualitas di hadapan Allah. Mungkin ada niat yang rusak, mungkin ada itibak yang tidak sempurna, mungkin ada rayap yang mengiringi amalan yang dia lakukan sampai Allah campakkan dia dalam keburukan amal setelah dia beramal solih. Sama ini, kalau kemudian ada orang yang ketika habis Ramadan, tadi yang saya katakan, masjid kembali sepi, malam kembali hening, mushaf kembali diletakkan. Kita khawatir nih, jangan-jangan kita termasuk alumni yang gagal ketika apa? Tidak melahirkan ketaatan setelahnya. Makanya Ibu, mushaf itu tolong jangan kembali diletakkan. Mushafnya itu nanti yang sudah diletakkan diambil lagi deh. Kalau masih ingat posisinya, diambil lagi, dibaca. Kadang-kadang kalau kita di bulan Ramadan itu Masya Allah, kita kalau di bulan Ramadan pada tanggal 20 Ramadan, kalau kita belum hatam itu gelisah banget. Kok kelihatannya gelisah jeng? Iya nih, belum hatam. Tapi ternyata ketika di bulan Syawal sampai di bulan Sya'ban tidak hatam-hatam, tenang banget. Kalau kita ternyata menjadi orang yang turun grafiknya setelah melakukan ketaatan itu, lalu kemudian turun,
Mushaf kembali diletakkan, masjid kembali sepi, malam kembali menjadi hening, tidak ada lagi sholatnya. Kita khawatir loh, jangan-jangan kemudian Ramadan kita gagal sampai ketika pintu langit menolak amal kita. Dan atid yang mencatat, bukan raqib yang mencatat amal kita di bulan Ramadan. Atid itu berarti perbuatan itu buruk. Berarti inilah kita khawatirkan ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah campakkan amal ibadahmu menuju kepada keburukan dan jurang kerusakan setelah kamu beramal. Dan ini yang kita khawatirkan. Kalau menjadi taat di bulan Ramadan itu gampang banget. Lawang suasananya memang suasana sholih kok. TV yang tidak pernah sholih aja kelihatan sholih kalau di bulan Ramadan. Ya. Lalu kemudian orang yang asalnya pacaran, asalnya kemudian jadi tidak pacaran kok. Ini Ramadan. Bahkan kalau bohong aja kemudian jadi jujur kok kalau kemudian di bulan Ramadan. Wajar kalau orang itu taat di bulan Ramadan itu wajar banget. Tapi kemudian kalau kita menjadi orang yang tetap taat setelah Ramadan, itu baru yang benar. Menjadi muslim itu bukan di satu musim, tetapi menjadi muslim itu dalam segala musim. Kalau kita menjadi muslim hanya di musim Ramadan, gampangnya kita menjadi hambanya Allah. Kalau kita menjadi muslim hanya ketika kita di musim umrah dan musim haji, Masya Allah gampangnya untuk meraih surga. Tapi yang menjadi sulit itu apa? Menjadi muslim dalam segala musim itulah yang paling sulit dan itulah yang paling susah. Dan itulah tanda. Kalau kita menjadi lebih baik setelah ibadah yang pertama, pastikan akan lahir ketaatan yang lebih besar setelah menyelesaikan yang pertama. Kayak benih kalau sehat ibu. Ibu kalau menanam benih itu sehat atau tidak sehat itu kan kita akan lihat ketika ditanam. Kalau kita ingin ngecek tanah itu sehat, benih itu sehat itu kapan? Kalau ibu lemparkan benih di dalam tanah yang subur, maka akan menumbuhkan pohon-pohon yang besar dan berbuah manis. Itu loh gambaran. Analogi sederhana untuk menggambarkan amal soleh itu kayak benih yang tertanam tetapi menumbuhkan pohon yang manis. Benihnya kecil tetapi buahnya gede. Tapi kalau kemudian kita ingin menggambarkan bahwasanya amal kita tidak diterima oleh Allah bagaikan benih yang rusak di tanah yang tidak subur. Walaupun kita siram tiap hari, tidak ada yang tumbuh dari benih itu. Kenapa? Karena itulah perumpamaan ketika amalmu tidak membuka pintu langit dan amalmu ditolak oleh Allah. Mana dalilnya tentang itu, Ustaz? Sama dalam surat Al-Lail, kelanjutan dari ayat yang tadi kita baca. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau kamu itu bakhil, kalau kamu itu mendustakan janjinya Allah, kamu merasa cukup tidak pernah bertakwa, maka kami yang akan sulitkan kamu untuk melakukan ketaatan. Dan cukuplah orang itu mendapatkan musibah besar kapan? Kalau disulitkan untuk melakukan ketaatan. Musibah yang paling besar itu bukan hanya musibah ketika kita hilang sandang, papan, dan pangan. Tapi musibah yang paling besar itu salah satunya adalah ketika dirimu dan diri kita disulitkan melakukan ketaatan, maka pahamilah itulah musibah dari hukuman atas kemaksiatan kita. Orang yang sulit ngaji, ayo mbak ngaji, susah. Ayo mbak puasa sunnah nih, tanggung nih 30 hari mampu, masuk 6 hari tidak mampu, susah. Hati-hati loh. Bisa jadi itu hukuman dari Allah sampai Allah sulitkan kita untuk melahirkan ketaatan setelah kita beribadah. Jadi itulah yang pertama. Tanda Allah menerima ibadahku, tanda Allah menerima ibadahmu, wahai hamba yang saya cintai karena Allah akan jadikan amal ibadah kita layak benih, ditaruh di dalam tanah yang subur, menumbuhkan pohon-pohon yang manis, menumbuhkan buah-buah yang manis dan pohon-pohon yang kuat. Itulah tanda dirimu ketika amalmu dibawa oleh raqib, dibawa oleh malaikat amal pada hari Senin dan Kamis untuk ditampakkan amal itu di hadapan Allah. Ketika Allah menerima amal itu, Allah bayar secara kontan dan Allah membayarmu bukan dengan dunia dan materi yang pasti kamu tinggalkan, tapi Allah membayarmu dengan sesuatu yang kamu akan jadikan bekal ketika kamu menuju kepada kampung akhirat, yaitu adalah amal solih yang kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah, baru yang pertama sudah jam 3.10. Bentar lagi asar. Sudah, kita teruskan sampai asar. Yang laki-laki harus berjamaah sampai maghrib. Berarti gelasnya ada 3 di sini. Yang kedua, kita jelaskan dulu. Apa tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua? Kemudian para ulama menerangkan tanda sebuah amal itu kalau diterima oleh Allah yang kedua itu adalah Allah kemudian akan berikan kepada hati kita rasa takut dan rasa khawatir. Yang kedua adalah
Kalau Allah itu menerima amal ibadah kita dan Allah itu menerima ketaatan kita, apapun ketaatan itu dan apapun ibadah tersebut, maka Allah akan jadikan hatimu, Allah bukakan pintu hatimu dan Allah bukakan sanubari jiwamu dengan rasa takut dan rasa khawatir. Maksudnya apa toh Ustaz? Nah, mari kita jelaskan. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang makna yang disampaikan oleh beliau, kita baca dulu dalilnya supaya jelas. Kita buka di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Untuk menggambarkan dulu dalilnya tentang poin yang kedua supaya gambaran kita jelas, supaya gambaran kita gamblang. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang mereka itu mendermakan hartanya di jalan Allah, hati mereka itu apa? Wajilatun. Wajilatun itu apa sih? Takut dan khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Allah. Loh, di sini Allah kemudian mengatakan orang yang habis bersedekah itu hatinya takut. Ibu dan bapak menangkap ada sesuatu yang menarik nggak di ayat ini? Ada. Sebagaimana ayat ini menarik perhatian ibunda kita, yaitu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah ketika melewati ayat 60 itu berhenti. Kemudian dia membaca kembali. Kemudian dia tidak paham, kok ada ya orang yang habis mendermakan hartanya justru hatinya ketakutan. Padahal menurut logika kita, kalau kita habis beribadah itu tenang atau takut? Tenang. Sudah sholat? Sudah. Plong saya. Itu kan kita. Kalau belum sholat itu belum plong. Kan kita seringnya kayak gitu. Tetapi yang menarik perhatian ibunda kita Aisyah ketika beliau membaca ayat itu adalah ada kata-kata wajilatun. Kok malah takut? Kemudian ibunda Aisyah ketika belum paham tanya sama Nabi. Inilah kehidupan tradisi ilmu dalam Islam yang hari ini hilang. Nggak kemudian direka-reka, oh menurut saya. Enggak. Ibunda Aisyah datang kepada Nabi dan bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok takut ini? Ini gimana sih? Jangan-jangan orang yang berderma hartanya pada surat Al-Mu'minun ayat 60 ini yashrabunal khamra wa yasnun. Jangan-jangan mereka itu peminum khamr, habis berzina, kemudian sedekah, tapi tetap khawatir bahwasanya zinanya tidak diampuni oleh Allah. Tetap khawatir jangan-jangan minum khamrnya itu tidak diampuni oleh Allah. Nah, jangan-jangan ini yang sedekah di ayat 60 ini adalah peminum khamr ya Rasulullah dan pezina kan? Makanya mereka hatinya takut. Walaupun sudah sedekah, tapi karena dia pezina, tetap khawatir dengan zinanya, tetap khawatir dengan khamrnya. Bagaimana jawaban Nabi? Ayat ini kemudian dijelaskan dalam riwayat Tirmidzi, dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi kepada ibunda Aisyah? La ya binti Siddiq. Enggak kayak gitu anak Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ya, Rasulullah itu kalau memanggil ibunda Aisyah itu banyak panggilannya. Kalau rata-rata kita kan seringnya taunya apa? Humairah, tok. Padahal kemudian Rasulullah itu kalau memanggil ibunda Aisyah itu Humairah, kadang-kadang dipanggil binti Siddiq, anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, kadang-kadang dipanggil Aisyah, kadang-kadang dipanggil Aish. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang memanggil ibunda Aisyah itu apa? Aish, disingkat. Makanya dalam sunnah, panggilan kalau disingkat itu termasuk di antara panggilan kemesraan yang diajarkan di dalam sunnah. Jadi misalkan ibu misalkan punya panggilan kasih sayang sama suaminya namanya panjang, kemudian ibu singkatkan, itu boleh. Misalkan ada seorang perempuan namanya panjang, Puspita Maharani, kemudian dipanggil Pus, nah itu boleh juga. Karena Rasulullah itu memanggil Aisyah itu dengan panggilan Aish. Ya, kita nggak membahas tentang Pusnya dan Aishnya, sudah itu cukup selesai. Maka kemudian ibunda Aisyah mendapatkan ilmu dari Rasulullah. La ya binti Siddiq, haula'il ladina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Bukan gitu, wahai anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini juga menerangkan pentingnya menjaga nasab. Makanya kemudian anak kita itu harus mulai dijelaskan nasabnya, Ibu. Terangkan sama anak-anak kita itu 5 nasab ke atasnya. Kalau sampai ada di antara kita nggak mampu menyebutkan 5 nasabnya, itu musibah. Kenapa? Nasab itu termasuk perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Ya, makanya kemudian kita tidak perlu khawatir terhadap infiltrasi dari musuh kalau setiap orang itu paham nasab.
Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bukan kayak gitu, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 itu adalah orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak sedekahnya, orang yang banyak puasanya. Semakin banyak amal itu diterima oleh Allah, semakin banyak amal itu menjadi berat dalam amal timbangan kebaikan yang dia kerjakan. Wa yakhafuna alla yataqabbala minhum, maka semakin besar Allah itu memberikan rasa takut di hati dan sanubarinya bahwasanya amal yang kemarin itu belum tentu jaminan diterima oleh Allah. Orang itu ibu, kalau dia memiliki rasa takut bahwasanya dia belum yakin amal ibadahnya belum diterima oleh Allah, apa yang dilakukan? Pasti dia akan beribadah dan beribadah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya amal ibadah yang kemarin itu belum tentu diterima oleh Allah. Rasa takut itu harganya mahal. Rasa takut itu yang menjadikan pebisnis itu rela merintis bisnisnya walaupun dicemooh dan kemudian dimusuhi sama orang, karena dia takut jadi miskin. Orang yang takut macet, Masya Allah, rela dia pergi habis subuh, makannya itu di mobil, rambutnya masih kemudian pakai segala macamnya di dalam mobil. Kenapa? Takut kalau kena macet. Karena apa? Takut dalam segala banyak perkara itu menumbuhkan banyak kebaikan. Takut. Orang yang takut kepada Allah itu, ingat, takut itu hadiah dari Allah. Cindera mata Allah itu kepada orang yang Allah terima itu cindera mata. Yang kedua itu apa? Allah akan berikan hatinya itu rasa takut. Orang kalau dia semakin takut kepada Allah itu beda dengan takutnya kita kepada manusia. Ibu takut kepada orang yang berpreman dan kepalanya botak, pasti ibu akan menghindari jalan untuk bisa bertemu dengan preman itu. Kenapa? Ibu takut sama preman yang berkepala botak. Tapi kalau ibu takut kepada Allah itu beda. Uniknya takut kita kepada Allah itu justru menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Makanya cindera mata yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang Allah terima itu apa? Allah tidak jadikan hatinya itu malah kemudian bahagia dengan amalnya. Enggak. Orang yang Allah terima amal ibadahnya itu Allah berikan cindera mata terindah yang Allah berikan kepada orang yang Allah terima amal ibadahnya. Allah penuhi relung hatinya, Allah penuhi celah sanubarinya dengan rasa takut. Semakin dia takut kepada Allah semakin besar dia mendekat kepada Allah. Ya, makanya kita lihat Nabi adalah orang yang telah dijamin oleh surga oleh Allah. Tapi Nabi itu tidak pernah meninggalkan zikir sehabis sholat subuh. Apa zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi habis sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Kenapa Nabi kemudian meminta kepada Allah supaya amalnya diterima padahal beliau itu adalah penduduk tinggi dan pemimpin penduduk surga itu adalah Nabi? Karena rasa takut itu tidak bisa dilogika. Rasa takut itu bisa dilogika atau enggak? Enggak. Coba orang yang fobi sama kucing, mau dibilangin kucingnya enggak gigit, tetap enggak mau. Orang yang takut sama Allah itu tidak bisa dilogika. Maka orang yang semakin takut kepada Allah, maka dia semakin khawatir amal ibadahnya itu belum tentu menggaransi dia. Semakin besar rasa itu muncul, semakin banyak dia itu akan beribadah dan tanpa letih dia beribadah. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika habis membangun Ka'bah, apakah Nabi Ibrahim kemudian duduk senyum-senyum ngeliatin Ka'bah? Enggak, Ibu. Ketika Nabi Ibrahim itu habis membangun Ka'bah, maka kemudian beliau mengangkat tangannya dan berfirman, berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima ini loh Ka'bah yang aku bangun ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Kenapa Nabi Ibrahim yang disebut dengan Khalilullah malah khawatir terhadap amalnya? Karena orang yang beriman itu semakin besar imannya, semakin besar rasa takut dan khawatirnya. Dia lupa kebaikannya tetapi ingat kekurangannya di hadapan Allah. Orang kalau ingat ibadahnya itu justru musibah. Kenapa? Akhirnya dia akan letih beribadah. Ayo ngaji ya lah. Saya sudah ngaji, pengalaman ngaji 3 tahun saya. Senior saya ini. Jadi sebelum kamu ngaji itu saya sudah ngaji. Bahkan sebelum ustadznya datang itu saya datang. Kalau orang semakin beriman, semakin Allah jadikan dia itu lupa kebaikan, tetapi Allah jadikan dia itu apa? Ingat kekurangannya. Makanya para sahabat ketika mereka meninggal dunia, apakah mereka ingat amal mereka? Enggak. Yang mereka ingat itu apa? Kekurangan mereka di hadapan Allah. Perhatikan, saya itu sering mengulang-ulang kisahnya Umar. Umar bin Khattab itu ibu-ibu, Masya Allah. Umar bin Khattab itu adalah orang yang telah dijanjikan surga oleh Nabi 2 kali. Coba, sudah dijanjikan surga.
Kemudian masih ditambah lagi orang yang ditakuti setan. Dalam riwayat Muslim, kalau Umar bin Khattab jalan dalam satu gang, lalu kemudian ketemu dengan setan, maka setannya lebih memilih mundur daripada berhadapan dengan Umar. Coba, Masya Allah. Ibu bisa bayangkan kehebatan imannya Umar bin Khattab kan? Kita tidur aja dikencingin sama setan. Ini setan takut. Umar tahu atau enggak? Enggak. Umar yang menemani Rasulullah ketika di atas gunung Uhud, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Nabi. Tiba-tiba gunung Uhud itu kemudian bergejolak. Kemudian Nabi memukulkan kakinya dan berkata kepada gunung Uhud, "Ihda anti ya Uhud." Diem kamu Uhud. Jangan bergejolak. Di atasmu Nabi, di atasmu As-Siddiq, dan di atasmu 2 orang yang akan mati syahid. Dan ternyata benar apa yang disampaikan Nabi. Nabi, Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa? Umar dengan Utsman. Orang yang kemudian memiliki banyak keutamaan semacam ini. Perhatikan ketika beliau itu meninggal dunia. Apakah Umar bin Khattab kemudian ketawa, terbahak-bahak ketika husnul khatimah? Enggak. Umar itu nangis. Kemudian ketika ditanya sama orang-orang ketika mengiringi jenazah, ketika mengiringi sakaratul mautnya Umar bin Khattab itu mengucapkan kata yang digores sejarah emas oleh tinta sejarah emas. Umar bin Khattab itu mengatakan apa? Ya wailaha, ya waili li ummi in lam yarhamani rabbi. Ya Allah, celaka ibuku yang melahirkan Umar, dan celaka Umar kalau amalnya Umar tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Seakan-akan Umar itu lupa kalau dia itu penduduk surga. Seakan-akan Umar itu lupa kalau dia hidupnya itu ditakuti oleh setan. Seakan-akan Umar itu lupa kalau dia itu matinya mati syahid. Padahal amalannya itu menjulang tinggi. Itu loh orang yang kemudian apabila diterima oleh Allah itu apa? Hatinya itu rasa takut dan khawatir. Makanya Masya Allah, takut itu cindera mata, kata kemudian Syekh Munajjid. Syekh Munajjid hafidhahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilatu Amalil Qulub, orang yang takut itu cindera mata dari Allah. Kenapa? Itu tidak bisa diraih kecuali orang yang Allah pilih hatinya dan Allah isi hatinya dengan ketakutan. Makanya orang yang takut, kalau kita khawatir ibu, ketika Ramadan kita sudah berlalu, apa yang kita lakukan? Kita akan memperbanyak doa. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Rajab mengatakan kana sahabatu yad'unallaha fi sittati asyhurin ayataqabbala minhum. Para sahabat itu kalau ditinggalkan Ramadan sampai melazimi 6 bulan mereka itu berdoa khusus supaya amal mereka diterima di bulan Ramadan itu sampai 6 bulan. Masya Allah. Kenapa mereka sedemikian luar biasanya berdoa sampai 6 bulan khusus untuk Ramadan? Karena rasa takut yang mendorong mereka sampai meminta supaya amal mereka diterima di bulan Ramadan. Makanya mereka mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu bukan datang dari Nabi, itu datang dari sahabat. Kebiasaan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu kebiasaan para sahabat. Kenapa para sahabat mengucapkan itu saling meminta doa di antara mereka? Karena mereka tahu membuka pintu langit dengan amalan Ramadan itu susah. Makanya kemudian mereka mewariskan doa di antara mereka, saling mendoakan untuk menguatkan amal mereka supaya dibuka pintu langit dan diterima amal ibadah mereka. Itulah yang takut. Makanya kalau orang itu khawatir terhadap amal ibadah, akan lahir 2 sikap yang mulia. 1, dia tidak akan pernah berhenti untuk meminta doa supaya diterima oleh Allah. 2, dia tidak akan pernah kenyang melakukan ibadah. Ibadah wajib dia kerjakan ditambah lagi dengan ibadah sunnah. Beberapa waktu ibu sebelum Ramadan, ada ibu-ibu cerita kepada saya, tabungan saya tidak lebih dari 100 juta Ustaz, sedikit. Tabungan itu yang saya harapkan untuk menopang kehidupan saya sehari-hari. Tapi saya pengen umroh. Ya, saya pengen umroh. Saya bilang, ibu sudah pernah umroh? Sudah Ustaz. Lalu kenapa pengen umroh lagi? Sudahlah sekali saja. 100 juta itu ibu manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari supaya ibu tidak bersentuhan dengan yang haram nanti. Tapi saya pengen umroh. Kenapa? Karena saya merasa umroh saya yang pertama itu banyak kurangnya. Karena saya umroh saat itu ketika belum ngaji dan belum paham bagaimana umroh yang benar. Pada saat itu beliau sudah tidak punya suami. Apa konsekuensinya kalau beliau umroh? Beliau harus mengumrohkan mahramnya, yaitu adalah keponakan beliau. Beliau punya keponakan, akhirnya diumrohkan dengan uang yang beliau. Akhirnya beliau umroh, susah payah, kemudian beliau akhirnya itu melaksanakan umroh dengan budget yang sangat terbatas. Tapi kemudian saya ketika habis memberikan arahan kepada beliau, saya itu memikirkan, coba kalau beliau tidak khawatir terhadap umrohnya, kira-kira dia itu akan umroh ini atau enggak? Mungkin enggak. Disitulah saya paham,
Orang yang takut itu melahirkan banyak kebaikan. Ibu, kalau tidak yakin sholat yang tadi kita lakukan sholat duhur itu belum tentu diterima, kita akan ringan untuk melaksanakan sholat ba'diyah. Kalau kita kemudian tidak yakin tuh Ramadan kemarin itu belum tentu diterima oleh Allah, kalau ternyata kok gini-gini aja ya, kita akan ringan untuk menutupi dengan puasa Syawal. Kenapa? Orang yang khawatir itu tidak pernah kenyang melakukan amalan untuk menenteramkan hatinya. Padahal ketentraman hati tidak pernah didapatkan oleh yang beramal solih sampai dia dimatikan oleh Allah. Orang yang kemudian dia itu tidak merasa yakin dengan sedekahnya, dia tidak hanya cukup sekali sedekah, dia akan sedekah lagi. Kalau ibu nanya, bu, sedekah terus? Iya nak, belum tentu sedekah yang kemarin itu diterima oleh Allah. Itulah amalan orang yang kemudian diterima oleh Allah. Dia akan memperbanyak ibadah dan dia akan memperbanyak doa. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, bukankah itu suudzon sama Allah itu? Karena Allah bersama dengan prasangka hambanya. Ingat, ini bukan takut yang bersifat buruk prasangka. Analogi sederhananya gampang ibu. Kalau ibu punya anak kelas 3 SMP, bapak punya anak kelas 3 SMA. Kemudian kita mengertilah bahwasanya setiap kelas 3 itu ada ujian nasional. Setiap ujian nasional kita mengerti yang pintar belum tentu lulus. Standar nilainya ditambah tiap tahun. Studi selama 3 tahun dipertaruhkan dalam 3 hari. Dan aib bagi anak-anak kita dan kita dulu. Aib kalau kita ini kemudian ujian nasional itu tidak lulus. Kalau ada anak kita yang takut, apa yang dilakukan anak kita ketika takut terhadap ujian nasional? Kalau takutnya itu benar, dia akan ngomong sama bapaknya, Pak, saya minta kursus. Halang, biasanya kamu tidak pernah minta kursus, saya minta kursus Pak. Primagama, Neutron, dan lain sebagainya, bintang pelajar. Kemudian siang yang biasanya dipakai untuk main-main, dia pakai untuk belajar. Yang biasanya jam 8 sudah tidur dan ngorok, dia undur itu tidurnya jam 11 sampai jam 12. Ya kayak kita dulu lah Bu, ketika kelas 3 SMP. Saya 3 SMP, ibu-ibu kelas 3 SMA berarti. Atau mungkin sudah punya anak. Maka kemudian saya masih ingat itu ketika kita ujian nasional kan gitu. Kenapa? Sampai kita tumpuk-tumpuk pelajaran kelas 1, pelajaran kelas 2, pelajaran kelas 3. Kelas 1 aja enggak paham, apalagi pas kelas 3. Kita tumpuk-tumpuk, kita belajar. Kenapa? Karena takut. Apalagi ketika saya misalkan kelas 3 SMP itu tahun 97. Kelas 3 SMP itu Masya Allah, saya itu ingat betul bahwasannya saya numpuk-numpuk ditanya sama ini, belajarnya kayak gitu ya iya. Karena saya khawatir ujian nasional itu enggak lulus. Itulah gambaran. Kalau kemudian kita diterima oleh Allah, gambaran yang kedua. Kalau hatimu diterima oleh Allah, amalmu, Allah bayar kontan. Dan Allah berikan cindera mata kepada hatimu rasa takut dan rasa khawatir terhadap amal ibadahmu. Inilah yang menjadikan kita. Makanya kalau ada orang yang dia mencari ilmu, kok dia tidak puas, dia cari ilmu hari berikutnya. Dia cari ilmu berikutnya, dia cari ilmu berikutnya. Dia merasa tidak pernah kenyang ketika mencari ilmu. Husnudzon, itulah ilmunya. Allah terima dari dirinya sampai Allah jadikan dia tidak pernah kenyang melakukan amalan solih. Karena yang menjadikan orang itu takut, buah dari ketakutan itu adalah tidak pernah berhenti melakukan proses ketaatan kepada Rabb-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah 3:30 ini. Sudah waktunya sholat asar. Saya harus sholat asar di masjid. Ada masjid di sini? Tidak ada. Di Cut Mutia, jauh nggak? Jalan kaki bisa? Bisa, insya Allah. Berarti saya cukupkan. Saya singkatkan aja yang ketiga, saya tambah dikit. Yang ketiga, amalmu kalau diterima oleh Allah itu apa? Allah bayar kontan permohonan akhirat orang yang telah diterima amal ibadahnya. Jadi orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah itu Allah kabulkan, bukan permohonan dunianya, tapi Allah kabulkan permohonan akhiratnya. Contoh siapa? Contoh Umar bin Khattab berdoa supaya beliau itu dimatikan di tanahnya Nabi dalam keadaan jihad di jalan Allah. Allah wafatkan Umar bin Khattab di tanahnya Nabi dalam keadaan berjihad ketika ditusuk Abi Lulu al-Majusi. Ada seorang wanita dalam riwayat Muslim, mintanya itu unik. Ya Allah, kalau saya itu penyakit ayanku kambuh, tolong ya Allah tutup auratku. Allah kabulkan, Allah bayar kontan. Wanita tersebut ketika penyakit ayannya kambuh ditutup rapat auratnya oleh Allah. Padahal kalau secara logika, orang kalau sudah penyakit ayan ketika kambuh itu pasti tersingkap kemana-mana. Tapi cara Allah membayar kontan permohonan akhirat kalau Allah telah menerima amal ibadahnya. Contoh ketiga, Asim bin Sabit. Mintanya itu aneh. Mintanya apa Asim bin Sabit? Dia berdoa, ya Allah kalau saya mati,
Jangan biarkan tubuh saya terjamah sama orang-orang musyrik walaupun mereka ingin menyentuh kulitku. Padahal secara logika itu kan susah. Lah wong mati kok dalam peperangan ya pastilah tubuhnya kemudian akan tersentuh. Tapi ternyata Allah kabulkan. Allah atur bagaimana kematiannya. Asim bin Sabit, Ibu, adalah seorang sahabat yang kepalanya dihargai dengan ratusan dinar. Kenapa? Karena ada wanita musyrik yang dendam kepada Asim bin Sabit dan dia ingin minum khamr dari tengkorak kepalanya Asim bin Sabit. Itu kebiasaannya orang kafir kayak gitu. Makanya kalau ada wanita mana itu Hindu sampai mengumumkan 97 juta siapa yang bisa membunuh Dr. Zeknek, yang kita doakan semoga Allah menjaga beliau, itu kebiasaan orang-orang musyrik itu yang kayak gitu. Tapi ternyata Ibu tahu bagaimana Asim bin Sabit ketika meninggal dunia. Asim bin Sabit ketika meninggal dunia, orang musyrikun itu kemudian senang karena akan mendapatkan ratusan dinar. Mereka langsung berburu nafsu untuk kemudian mendekati tubuhnya Asim bin Sabit. Allah turunkan 2 tentaranya. Tentara yang pertama, lebah. Allah turunkan lebah. Setiap orang musyrikun mendekati jasadnya Asim bin Sabit, mereka diserang dengan lebah sampai mereka kewalahan. Sampai mereka kemudian ngobrol, sudah biarkan dulu. Nanti ketika waktu matahari tenggelam pasti tawonnya itu balik ke kandangnya. Kemudian ketika betul malam itu tentara Allah ini balik. Allah gantikan dengan tentara yang kedua. Apa tentara yang kedua? Hujan deras. Sampai kemudian akhirnya tubuhnya Asim bin Sabit dibawa oleh air mengalir ke tempat yang tidak pernah ketahuan sampai hari ini, di mana jasadnya Asim bin Sabit Allah kabulkan secara kontan. Permohonan Asim bin Sabit ketika dia meminta sebelum meninggal dunia, ya Allah, jadikan tubuhku tidak mampu disentuh oleh orang musyrikun, dan Allah bayar kontan. Masih banyak contoh yang lainnya. Bagaimana para sahabat tidak dikabulkan permohonan dunianya, tapi permohonan akhiratnya mereka dikabulkan oleh Allah. Dalilnya mana sih Ustadz? Dalilnya tentang 3 pemuda yang masuk dalam gua. Ingat? Ketika kemudian mereka terperangkap dalam batu. Kemudian apa yang diucapkan oleh 3? Ini batu tidak bisa kita geser nih. Akhirnya mereka sepakat, yuk kita sebutkan amalan istimewa yang pernah kita lakukan, di mana amal itu kita yakin diterima oleh Allah, dan semoga dengan itu Allah membukakan dan menggeser batu ini. Laki-laki pertama ngomong apa? Ya Allah, dulunya saya pernah jatuh cinta kepada seorang wanita dan tidak ada hasrat diriku kecuali mencampuri wanita itu. Sampai ketika aku berada di atas tubuhnya, maka kemudian wanita itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Lalu aku tinggalkan wanita itu karena takutku kepada Allah, ya Allah. Kalau amal ini engkau terima, ya Allah, geserkanlah batu ini supaya kami keluar dari gua ini. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan. Allah terima amalnya. Mana indikatornya? Allah geserkan batunya. Tapi ternyata tetap mereka tidak bisa keluar. Lalu kemudian Allah sebutkan yang kedua laki-laki. Ya Allah, saya punya orang tua, saya tidak pernah memberikan minum susu kecuali yang pertama ibu dan bapakku. Satu waktu saya kemudian mengambil ranting terlalu dalam ke hutan, sampai ketika balik saya mendapati orang tua saya tertidur. Saya tunggu di samping orang tua saya sembari saya membawa segelas susu. Anak saya ngerengek-ngerengek, istri saya marah-marah. Tapi saya biarkan mereka sampai di pagi harinya ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu itu karena hormatku kepada mereka. Kalau engkau terima, ya Allah, apa yang aku lakukan ini, pengorbananku ini, ya Allah, tolong ya Allah, bukakan dan geserkanlah batu ini. Allah terima atau tidak? Allah terima. Allah geserkan batunya. Tapi tetap mereka tidak bisa keluar. Yang ketiga, kemudian berdoa, ya Allah, aku pernah menjadi penggembala kambing yang sukses. Maka di antara bawahanku ada yang kemudian mendapatkan gaji dengan 1 ekor kambing. Ternyata dia nitipkan kepada saya, kemudian dia pergi. Bertahun-tahun kambing itu ditinggalkan, dan ternyata kambing itu beranak pinak dengan anak pinak sampai ratusan. Tiba-tiba setelah beberapa tahun dia balik minta, mana gaji saya dulu? Aku kembalikan kambing itu bersama dengan anak-anaknya tanpa aku kurangi. Kalau aku menjaga amanah ini, engkau terima ya Allah, maka geserkanlah batu ini supaya kami keluar dari gua ini. Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan, Allah terima, dan Allah kabulkan permintaannya. Allah geserkan batu itu sampai mereka keluar selamat dari gua itu. Disitulah para ulama berdalil, orang yang diterima amal ibadahnya, permohonan yang terukir di dalam lisannya ketika mereka merangkai harapan kepada Allah, dikabulkan oleh Allah ketika berurusan dalam urusan akhirat mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita alumni Ramadan yang berhasil. Alumni, kalau ibu menjadi alumni 1437 Hijriah yang diterima oleh Allah, 1, Allah jadikan lebih baik. 2, Allah jadikan hatimu penuh dengan rasa takut dan khawatir. 3, Allah jadikan permohonan akhiratmu dikabulkan oleh Allah.
Tidak ada yang bertanya, alhamdulillah tidak ada. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam kesempatan kita, di dalam kita mengkaji ilmu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya dan karena tadi sudah mendengar tausiah Ustaz dengan ketakutan yang sangat sekarang, bagaimana Ustaz kita mengenali ria dan sifat munafik yang membahayakan Ustaz katakan tadi. Yang kedua, sebagai manusia biasa, misalkan kita belum bisa mengenali sifat itu karena tidak kenal sifat itu, secara tidak sadar jangan-jangan kita terjangkit penyakit hati itu. Apakah kalau kita belum tahu ilmunya, Allah tidak menerima amalan kita, Ustaz? Dan apabila setelah kita tahu ilmunya terus tidak sengaja itu terjangkit lagi, bagaimana tipsnya biar itu hilang gitu, Ustaz? Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ibu-ibu yang tersisa di dalam kajian hari ini. Bagaimana kita mengenali tentang rayap yang bernama kemunafikan dan rayap yang bernama ria. Sebenarnya ini pembahasan yang cukup panjang, tidak mampu kita sampaikan dan tidak mampu kita jelaskan dalam waktu yang singkat. Tapi setidaknya adalah penyakit kemunafikan yang menggugurkan segala amal solih, yaitu adalah ketika seseorang mengakui dirinya bahwasanya dirinya adalah muslim, tetapi ternyata di dalam hatinya membenci setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka itulah yang disebut dengan kemunafikan yang menjadi rayap ibadah dan menghilangkan amal ketaatan walaupun sebesar apapun dia melakukan ibadah. Contohnya siapa? Contohnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah tokoh munafik hidup pada zaman Nabi. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, bahkan dia melaksanakan haji dan umroh. Tapi ternyata Allah turunkan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa 145, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ditaruh oleh Allah di dalam keraknya neraka. Kenapa? Padahal dia sholat, padahal dia puasa, padahal dia haji, padahal dia umroh. Karena sesungguhnya walaupun dia melaksanakan amalan-amalan zahir, tetapi hatinya ketika membenci terhadap syariat Allah, maka sesungguhnya membenci terhadap syariat Allah adalah dosa yang lebih besar daripada zina, lebih besar daripada pencurian, bahkan lebih besar daripada pembunuhan. Makanya Allah kemudian berfirman di dalam surat Muhammad, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Kalau ada orang itu membenci apa yang Allah turunkan, maka sesungguhnya Allah itu akan menggugurkan segala dosanya. Contoh konkretnya gimana, Ustadz? Contoh nih, kita bicara tentang masalah haramnya seorang laki-laki mencumbu laki-laki ataupun yang disebut dengan homo lesbian. Kemudian ada orang yang kemudian dengan sombongnya ataupun dengan santainya berkata, "Alah, wong gitu aja dilarang, itu kan hak manusia masing-masing, biarlah tidak usah diatur-atur semacam itu." Walaupun dia tidak melakukannya, tetapi ketika dia membenci Allah itu, membenci tentang perkara itu, maka sesungguhnya itulah kemunafikan. Walaupun dia sholat, sholatnya tidak diterima. Walaupun dia puasa, puasanya tidak diterima. Kenapa? Membenci dengan hati itu lebih parah daripada kejahatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Inilah yang menjadikan kita, kalau kita berpikir secara logika sederhana, analoginya adalah orang yang kemudian melakukan kejahatan di lapangan biasanya hukumannya itu ringan. Beda dengan aktor intelektual. Kenapa? Orang yang berpikir dengan hatinya dan pikirannya itu biasanya lebih berat ketika dihukum. Kenapa? Orang yang jahat di dalam hatinya dan pikirannya itu di dalam hukum negara disebut dengan tindakan aktor intelektual atau tindakan subversif. Disitulah kita mulai memahami logika sederhana kenapa orang munafik kok dibenci walaupun dia mungkin tidak berzina. Walaupun mungkin dia tidak minum khamar, tapi karena dia membenci aturan Allah, maka itulah yang menjadikan Allah menghapuskan segala amal solihnya. Makanya kalau kita belajar Islam, bukan hanya belajar tentang keutamaan sholat, jangan hanya belajar keutamaan sedekah, tapi belajarlah perkara-perkara apa yang bisa merusak sholat kita, perkara apa yang bisa merusak ibadah kita. Makanya tadi saya sebutkan, kalau Allah mempertemukan kita kembali, sesekali nanti kita akan bahas rayap-rayap amal ibadah itu apa.
Karena ternyata bukan hanya kayu yang ada rayapnya, bukan hanya gula yang ada semutnya, bukan hanya tembok yang ada jamurnya, tetapi amal ibadah kita pun bisa rusak dengan rayap-rayapnya, dan itulah yang kita harus paham supaya ibadah kita tidak terjangkiti dengan rayap-rayap yang merusaknya. Salah satu rayap itu adalah kemunafikan. Bagaimana kemudian kita mengetahui riya? Ini lebih panjang lagi. Pembahasannya sangat panjang, tapi setidaknya para salaf mengatakan apa salah satu tanda orang yang mereka itu riya, Ustaz? Orang yang riya itu adalah orang yang amalannya ketika di hadapan manusia lebih banyak daripada amalannya ketika dia jauh dari manusia. Jadi kalau di hadapan manusia, tampak bagaimana dia sholih, tampak bagaimana dia sholihah. Tapi kalau lagi sendirian, tampak bagaimana begalnya dia, bagaimana maksiat dia ketika dia tidak dilihat orang. Jadi dia melakukan amal sholih, mendapatkan kekuatan beribadah karena pandangan orang. Dan dia lemah melakukan amal sholih ketika tidak ada orang yang memandang. Itulah salah satu tanda di antara banyak tanda kalau kita ingin mendiagnosa kapan hatimu, kapan hatiku terkena dengan penyakit riya, yaitu adalah amalanmu yang zahir di hadapan manusia jauh lebih banyak daripada amalanmu ketika kamu jauh dari manusia. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau kita melakukan amal ternyata terjangkiti dengan rayap ibadah? Ketika kita belum paham, maka semoga kita dengan bertobat setiap waktunya akan mendapatkan diri kita diampuni oleh Allah. Makanya salah satu doa yang indah terpatri dalam lisan orang yang beriman ketika mereka senantiasa mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi kemudian kita meminta ketika kita lupa, ketika kita salah, ketika belum paham, semoga Allah ngampunin kita. Bagaimana Ustadz kalau kita sudah tahu tapi masih terjangkiti dan terjangkiti, terperosok dan terperosok? Kalau saya dan ibu masih terperosok, disitulah kita mengerti betapa Allah itu senang kepada orang yang berdosa tetapi dia bertobat. Berdosa lagi, bertobat kembali. Selama kita tidak memperbanyak tobat kita dan betul-betul kita bertobat tapi memang jatuh lagi dalam kesalahan, tobatnya kita berkali-kali lebih baik daripada tidak pernah bertobat sama sekali. Semoga Allah memberikan hati kita hati yang mudah untuk bertaubat dan beristighfar setiap waktunya, karena lembaran hidup kita tidak selamanya putih, lembaran hidup kita tidak selamanya bersih. Karena sesungguhnya lembaran hidup kita banyak noktahnya, banyak nodanya, banyak kotornya. Kalau baju yang kita pakai sehari, ini contohnya nih baju biru saya ini, dari jam 9 saya pakai ngajar sampai sekarang sudah mulai kotor. Kalau baju aja kotor, para ulama mengatakan lembaran hidup manusia itu jauh lebih cepat kotornya daripada baju yang kita kenakan. Makanya istighfar kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Barakallahu fikum. Mau bertanya lagi? Masih dapat lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang sumu'ah, yaitu menceritakan kebaikan kita agar kita dipuji orang lain. Iya. Tapi kalau seandainya kita menceritakan sebagai inspirasi, itu bagaimana ya? Maksudnya dia orang lain itu terinspirasi oleh perbuatan baik kita. Iya. Sesungguhnya memperdengarkan amalan kita supaya menjadi sumber inspirasi. Contohnya seorang ibu bertutur kata kepada anaknya, sebagaimana seorang sahabat kepada sahabatnya. Kalau niatannya bahwasanya untuk membuka pintu hidayah bagi orang yang ingin mendengar kisah itu disampaikan, tidak apa-apa. Kapan sum'ah itu menjadi haram dan menjadi rayap yang menghilangkan pahala ketaatan kita? Kalau dirimu sum'ah supaya kamu mendapatkan pujian. Tapi kalau seorang ibu cerita, nak, ibu itu setelah ngaji, akhirnya ibu tahu kesalahannya ibu, hanya ibu mampu sholat malam, alhamdulillah kan sekarang kamu lihat ibu sholat malam. Kalau dia sampaikan itu kepada anaknya, saya yakin deh, ibu kalau menceritakan sesuatu amal kepada anaknya, tidak ada niatan kecuali adalah bagaimana sang anak mengikuti jejak ibunya. Kalau supaya itu menjadi pintu hidayah bagi orang lain, tidak apa-apa. Kalau sama orang lain bagaimana? Selama niatannya adalah untuk membuka pintu hidayah, maka sesungguhnya itu adalah diperbolehkan. Contohnya para ulama terkadang mereka berkata, ada salah satu perkataan ulama salaf, kuntu sholaitul laila arba'ina sanatan wa tadawaktu bagiyata umri. Saya ini memaksakan diri sholat 40 tahun baru merasakan nikmatnya setelah memaksakan jiwa dan diri saya sholat malam selama 40 tahun. Kita yakin perkataan itu keluar supaya memberikan faedah bahwasanya sholat malam itu harus dipaksa.
nikmatnya sholat malam itu setelah kita maksa selama puluhan tahun. Kita husnul dan tentunya bahwasanya beliau seorang ulama yang mengucapkan kalimat yang tadi saya sebutkan, tidak ada niatan beliau kecuali adalah bagaimana kita mengikuti. Ternyata kalau kita ingin sholat malam itu harus dipaksa, jiwa itu harus dijajah. Makanya Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang pintar itu orang yang menundukkan jiwa, karena yang paling sulit itu menundukkan jiwa kita sendiri. Dan tidak ada ketundukan yang kita lakukan kepada jiwa kita kecuali memaksakan amalan soleh kita. Makanya di situ, bolehkah kita sum'ah memperdengarkan amal kita supaya orang yang mendengar kisah itu membuka pintu hidayah dalam kehidupan mereka? Diperbolehkan selama kita ngerti batasannya. Tapi saya ingatkan, menjaga niat setelah menceritakan amal itu tidak gampang. Kenapa menjaga niat setelah kita menceritakan amal itu tidak gampang? Karena hatiku dan hatimu ini sama. Hati kita itu adalah hati gelas-gelas kaca, kata para ulama. Cepat pecah, cepat menjadi rapuh, cepat menjadi berubah. Itulah hati manusia, makanya diserupakan dengan hati layaknya gelas-gelas kaca. Karena cepat, berapa banyak orang yang awalnya itu ikhlas, di tengah-tengah tidak ikhlas. Orang yang asalnya itu kemudian sum'ah, tengah-tengahnya dia bisa kemudian kembali ikhlas. Karena hati kita itu cepat berubah-ubah. Kalau memang kita niatnya untuk memperdengarkan amal supaya ngikutin langkah kita, saya katakan kepada siapapun, boleh. Tetapi ternyata menjaga niat setelah itu adalah perkara yang bukan gampang. Tetapi semoga dimudahkan bagi orang yang ingin membuka pintu hidayah bagi orang lain. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Masih ada 3. Salam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustaz. Iya Ibu. Pak Ustaz katakan terkait dengan jiwa dan nafs, ya, itu perbedaannya apa Pak Ustaz? Jiwa, nafs, sama ruh. Ya. Sebenarnya jiwa ataupun nafas itu dia dikatakan jiwa. Adapun ruh itu adalah ruh kita. Ruh yang bersemayam, nyawa itu namanya ruh. Makanya kemudian Allah mengatakan bahwasanya ketika dicabut, yang dicabut adalah ruhnya. Adapun jiwa itu dekat dengan makna hati kita, perasaan kita, karakter kita, kebiasaan kita. Itulah yang termasuk di antara makna jiwa. Nafsu kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan nafsu. Makanya nafsu itu terbagi menjadi 3. Nafsul mutmainnah, nafsun la'amarotum bisu, nafsul lawamah. Nafsu kalau diartikan dalam bahasa harfiah Indonesia disebut dengan jiwa. Nafsu itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah nafsu yang mutmainnah, tenang, nafsu yang menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Misalkan kita akan melakukan kebaikan, kemudian ada yang membisikkan kita, alah ndak usah pergi, hujan, di rumah aja. Alah ndak usah taatin, dia kan sering salah. Misalkan kita akan mentaati suami kita, itu namanya nafsun la'amarotum bisu. Itu jiwa yang menyuruh kita untuk dicampakkan kita dalam perkara keburukan. Ada yang ketiga, yaitu adalah nafsul lawamah, nafsu yang tercela, yang pinginnya itu dosa saja, pinginnya itu maksiat terus. Makanya nafsu dan jiwa itu, nafsu adalah bahasa Arabnya, jiwa itu adalah arti secara bahasa Indonesia. Tentunya jangan difahami sama antara nafsun bahasa Arab dengan nafsu Indonesia. Kalau nafsu Indonesia itu identik dengan sesuatu yang negatif. Padahal nafsun dalam bahasa Arab itu diartikan jiwa, dan jiwa itu ada 3. Ada jiwa yang tenang, ada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, dan ada jiwa yang senantiasa tercela. Tidak ada yang keluar dari hatinya kecuali menyuruh kepada keburukan. Ada kan orang itu baru bangun yang dipikir dosa. Kemudian dibangun yang pertama kali dilihatin tuh handphonenya untuk ngeliatin pacarnya. Sudah selesai? Belum selesai. Nanti mandi, habis mandi nelpon lagi pacarnya. Hidupnya kalau tidak kemudian ketemu dengan pasangan haramnya dia nggak tenang. Itu nafsu lawamah itu. Dan timbul di dalam hati kita. Adapun ruh itu nyawa kalau bahasa kita. Makanya kemudian Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis riwayat Barra bin Azib, yang dicabut oleh malaikat maut itu adalah ruhnya kita. Makanya ketika malaikat mencabut nyawa, di mana malaikat itu duduknya ketika mencabut nyawa kita? Di atas kepala kita, dicabut ruhnya, dicabut nyawanya. Paham Ibu perbedaannya? Iya. Allah alam bisawab. Yang lainnya? Iya, silakan Ibu. Tadi menerangkan mengenai LGBT, Pak. LGBT, ya. Ada sebagian orang kan memang sih ada yang cuma ikut-ikutan.
yang jelek gitu loh. Iya. Saya berpikirnya kayaknya itu bukan pemberian dari Allah. Betul. Tapi Allah itu dia menciptakan, merasakan begitu, iya, gitu. karena dia sudah merusaknya itu di dalam kehidupannya. Dia mempunyai pemikiran menyimpang dari kecil, lalu kemudian tidak mencari obatnya. Bukannya dia meracik obat, tetapi melampiaskan. Setiap orang itu punya bakat untuk melakukan dosa. Kita aja hari ini kita mendapati anak SD bisa berzina. Yang mengontrol jiwa kita ketika kita punya pikiran yang buruk itu apa? Ilmu dan keimanan kita. Orang tidak bisa mengatakan saya itu memang fitrahnya senang sama laki-laki. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu ciptakan dirimu itu fitrahnya sebagaimana laki-laki. Kenapa? Maaf ya, anjing jantan itu tidak pernah mencari anjing jantan. Ada nggak anjing jantan nyari anjing jantan? Tidak ada. Itu anjing, ANJING. Itu aja tidak ada yang mencari anjing jantan. Kambing tidak ada yang mencari kambing jantan. Dia mencari kambing betina. Kalau anjing dan kambing, kucing, semut, tikus aja, di mana mereka dikuasai dengan fitrah bahamiah, fitrah kehewanan, ternyata mereka tetap mencari wanita, mencari betina, apalagi manusia. Jadi tolong kalau ada orang yang mengatakan ini tuh fitrahnya, loh, fitrah kamu sama fitrahnya anjing itu lebih tinggi fitrah kamu. Anjing aja nggak ada yang nyari anjing laki-laki, nggak ada. Anjingnya tuh selalu nyari betina. Ya ayatnya, kalau ayatnya banyak bertebaran di dalam surat Al-A'raf yang menerangkan tentang bagaimana ketika Nabi Lut memerintahkan kepada kaumnya supaya mendatangi anaknya yang wanita-wanita, tapi ternyata mereka justru menolaknya. Jadi ayatnya jelas di dalam Quran betapa dahsyatnya Allah menimpakan adab kepada kaumnya Nabi Lut ketika mereka mendatangi laki-laki. Barakallahu. Bisa? Satu lagi. Terakhir pertanyaan. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Dari Bapak yang sendiri. Tidak ada. Baik, boleh ditutup Ustaz. Iya. Tapi mungkin kita mau mintakan Ustaz Utari di sini, Iya. kita mau mintakan membacakan doa. Iya, silakan. Semua boleh Ustaz ya. Barakallahu fikum ya. Saya tutup doa dari saya dulu dengan doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.